Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Silakan lanjutkan dibaca selanjutnya Mas Abdullah. Huruf, 3 huruf ialah kata selain isim atau fiil. Contoh, saufa, akan, qad, sesungguhnya, summa, kemudian, bal, bahkan, au, atau, ala, di atas. Sudah. Putus kayak Ustaz. Kok berhenti Apa? gambarnya? Iya, Ustaz, putus loh oh gambarnya. iya, Iya. iya. Oke, oke kok. Oh, Enggak. Bentar. Baik. Huruf ialah kata selain isim atau fiil. Pokoknya kalau dalam bahasa Arab itu selain isim dan fiil, maka dia masuk kategori huruf. Seperti yang saya katakan tadi, huruf di sini itu maksudnya adalah huruf yang bukan huruf hijaiyah yang tidak bermakna. Misalnya kalau kita sebutkan abata saja khodadha roza sasha, itu secara apa ya, makna nggak ada. Secara makna nggak ada. Kecuali kalau dia bisa disusun dengan kata yang lain dan memiliki makna. Contoh A itu punya makna kalau dia disusun dengan kata yang lain. Ya. Misalnya, ahadha laka, A artinya apakah, hadha ini laka milikmu, ya. Ahadha laka, apakah, eh, coba saya pakai papan tulis. Misalnya ada kalimat ahadha laka, A di sini maknanya adalah apakah. Hadza ini laka, milikmu. Apakah ini milikmu? Nah, A di sini padahal dia bentuknya hanya satu huruf A, kayak tadi ya abatasa. Namun dia memiliki makna, ya, memiliki arti. Disebabkan apa? Karena bersambung dengan kata yang setelahnya. Kalau dia dikatakan A saja, kalau ada orang ngomong A, orang nggak paham apa maksudnya A itu. Kecuali kalau dia sambung ahadzalaka, baru orang paham. Maka huruf di sini, ya, di pengertian ini adalah huruf yang memiliki makna. Bagaimana caranya? Disambung dengan apa? Kata yang lain. Ya, bukan huruf-huruf, maksudnya huruf hijaiyah yang sebagaimana kita hafal, bukan hanya sekedar penyebutan huruf begitu, tapi huruf yang memiliki makna. Ya. Contoh lain misalnya, misalnya B, ya, ada huruf B. Apa B? Orang kalau ada orang ngomong B, itu nggak paham apa B itu maksudnya.
Nah, kalau dia disambung dengan huruf atau kata yang lain, maka dia memiliki makna. Misalnya, bi'ayyi tuh, apa ini? Bentar, bentar ya. Wah. Bi'ayyi syai'in huruf kita. Bi'ayyi syai'in rokibta. Bi di sini bermakna dengan atau menggunakan. Ayyi syai'in, dengan apa? Ya, gampangnya gitu terjemahnya. Dengan apa rokibta kamu berkendara? Berarti apa artinya? Kamu telah berkendara, begitu ya. Tapi gampangnya biar enak kamu berkendara, padahal maknanya telah berkendara. Bi di sini berarti memiliki makna. Bi ayyi syai'in raqibta. Demikian juga kata huruf yang memiliki susunan dua huruf ya. Misalnya pi ya, artinya di ya, atau di dalam, atau misalnya ila, ila artinya ke ya. Min artinya dari. Ini semua kalau diungkapkan hanya huruf yang berdiri sendiri tanpa kata yang lain, maka dia tidak memiliki makna. Ya. Orang nggak paham maksudnya begitu. Misalnya orang tidak tahu-tahu ngomong min, min. Apa? Kenapa min? Gitu kan? Nggak paham. Fi, di. Ya, nggak paham. Maka dia harus tersusun dengan kata yang lain. Ya. Wallahu a'lam. Paham ya? Paham ya ikhwan sekalian ya? Insya Allah paham. Kita baca tadi. Huruf ialah kata selain isim atau fiil. Contoh, saufa. Ya. Saufa artinya akan. Dan saufa ini masuknya hanya, ini antum kasih catatan ya, biar menambah wawasan. Ditulis di catatannya. Saufa ini hanya masuk kepada fiil saja, tidak kepada isim. Ya. Apa misalnya? Kalla saufa ta'lamun. Ya, ayatnya begitu. Kalla saufa ta'lamun. Nah, saufa di sini hanya masuk kepada fiil. Ya.
Ini fi'il. Artinya itu akan. Namun akannya itu akan yang waktunya jauh, ya. Yang waktunya itu jauh. Jadi lama gitu, waktunya panjang, jauh. Ada juga yang eh, maknanya mirip, yaitu huruf sa. Belum tambah ya di buku itu, yaitu sa. Kalau sa itu maknanya adalah akan, sama ya, dia hanya masuk kepada fiil saja. Akan, nah, namun waktunya lebih pendek dari saufa. Nah, lebih pendek dari saufa. Misalnya, ana sa'adhabu ilal masjid, atau sa'adhabu ila Makkah. Ana sa'adhabu ila Makkah. Di sini ada sa, itu artinya beda dengan adhabu. Misalnya ada kata yang kedua, ana adhabu, ya, ila Makkah. Makna yang pertama ini jangka waktunya lebih panjang, lebih jauh. Jangka waktunya lebih panjang. Ya, nanti misalnya ya 5 tahun lagi, ya 5 tahun lagi itu menggunakan sa'adhabu. Ana sa'adhabu, ya, ba'da khams sanawat, misalnya setelah 5 tahun, ya. Maksudnya 5 tahun. Saya nanti dalam kurung 5 tahun lagi akan pergi ke Mekah, lebih panjang. Kalau ana adhabu ila Mekah, ini mungkin waktunya nanti, ya besok, lusa, itu ana adhabu ila Mekah. Jadi intinya dari ketiga ini, adhabu, kemudian sa'adhabu, kemudian saufa, ya, ana saufa adhabu, yaitu temponya dibedakan. Adhabu, tempo yang pertama, tempo yang kedua sa'adhabu lebih panjang, saufa adhabu itu jauh lebih panjang lagi. Ya. Paham ya? Kemudian setelah itu kode. Kode itu artinya sesungguhnya. Sama, kode di sini hanya bisa masuk kepada fi'il saja. Ya. Kemudian summa, summa artinya kemudian, ya. Lalu bal, ya, bal artinya bahkan, au artinya atau, kemudian ala artinya di atas. Ya. Sebenarnya banyak contoh-contoh huruf yang lain yang tidak disebutkan di sini. Ya. Apa misalnya yang nggak ada di sini? Banyak ya. Coba kita tuliskan atau bisa tambahkan di buku ya. Apa yang nggak ada ala misalnya.
Antum tambahkan di buku. Ala di atas, fi ya, di atau di dalam, tahta, di bawah, amama, apalagi misalnya ka ya, ka seperti, bi dengan, atau bi itu juga bisa kosam ya, bi atau ta atau wa. Nah, wa ini bisa untuk sumpah ya. Ta, bi, wa untuk sumpah kosam istilahnya ya. Misalnya wallahi ya, wallahi, tallahi, billahi. Ya, makanya kalau ada orang ngomong wallahi, ya itu maksudnya apa? Demi Allah. Ya, ini demi Allah. Apalagi misalnya ma'a ya. Ma'a itu masih ada khilaf. Bentar, apa yang belum? Misalnya haula, haula itu di sekitar. Dingin. Baina di antara, fi sudah ya. Min belum. Min, min artinya dari, an juga dari sama ya. Tapi penggunaannya nanti beda. Penggunaannya beda. Dan lain sebagainya. Ya banyak ya. Hanya cukup ini yang kita sebutkan di antara contoh huruf. Ya. Soal dengan berjalannya waktu, kita banyak tahu arti ya, dari huruf-huruf yang lain. Penting yang didapat ini dihafalkan. Ya, saya minta yang disebutkan, ya, yang ada di buku, itu semua dihafalkan dari bahasanya, artinya, ya. Kemudian istilah-istilahnya harus dihafalkan.
Nah, jelas ya sampai sini ya. Hanya Ustaz. Ya, Fadhol. Ini tadi saufa itu kan hanya masuk kepada fiil saja, tidak masuk ke isim. Sama dengan kode itu ya Ustaz. Itu maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya dia itu hanya bisa bersatu dengan fiil saja. Contoh misalnya apa? Antum artikan saufa bersambung dengan isim. Oh. Saufa, saufal baitu, nah gitu ya. Saufal baitu mabi'. Ya. Saufal baitu mabi'un. Saufa al baitu mabi'un. Rumah terbeli gitu ya. Gak bisa antum gunakan saufal baitu, gak bisa. Gak boleh. Saufa itu masuk kepada isim. Bisanya kayak tadi. Saufa azhabu, saufa anamu, aku akan tidur ya. Saufa ta'lamun, saufa ya'lamun ya. Saufa apalagi misalnya fi'il. Saufa saufa takunu imaman insyaallah ya. Saufa takunu imaman insyaallah. Yani kelak, ya begitu artinya kelak engkau akan menjadi imam insyaallah. Begitu. Jadi saufa itu masuk kepada fi'il saja. Takunu kan fi'il. Saufa takunu. Bukan isim. Masuk ke kata kerja. Gitu. Maksudnya begitu, Mas. Apa Yang lain namanya, itu, Indra? yang lain berarti bisa Ustaz. Bisa masuk ke isim. Kayak summa gitu. Macam-macam. Yang lain itu, Oh. yang lain ada yang hanya bisa masuk ke isim saja, begitu. Untuk Nggak mengetahuinya mesti. itu gimana Ustaz? Ya nanti Atau dilihat, oh gitu kita ya. mengetahui contoh-contoh dari bahasa Arab. Ya, makanya kalau kita nanti kan banyak contoh-contoh nih di buku ini. Lama-lama tahu sendiri. Pokoknya kita sering berinteraksi dengan bahasa Arab, ya itu akan tahu sendiri nanti. Oh ini masuknya kepada ini, kepada ini. Tahu sendiri. Ya. Nah, yang lain? Hanya Ustadz, Hmm? kalau tadi kan ini ada Hamzah itu ada dua, Hamzah Qod'i sama Hamzah Wasol. Nah ini tadi yang dijelaskan itu kebanyakan pakai Hamzah Qod'i. Itu penggunaan Nah, Hamzah Wasol sama Hamzah Qod'i itu gimana Ustadz? Kapan menggunakan Hamzah Wasol, kapan menggunakan Hamzah Qod'i? ya tergantung dari bahasa Arab itu. Ya. Bahasa Arabnya itu dia pakai hamzah wasl atau qat'i. Misalnya kalau antum akala, ya, akala, akal tuh, nggak mungkin itu hamzah wasl, nggak mungkin akal tuh. Karena memang susunannya hamzah qat'i dalam bahasa Arab, bukan hamzah wasl. Kemudian misalnya eh, ijlis tadi, ijlis. Ijlis memang hamzah wasl, nggak bisa ya. Susunan ijlis itu hamzah wasl diganti dengan hamzah qat'i. Yang jelas eh, kaidah bakunya ya tadi, ya kita mengikuti penulisan orang Arab. Ya. Kalau orang Arab itu menggunakan hamzah wasal, ya hamzah wasal. Kalau hamzah qat'i, nggak bisa dirubah. Adapun tandanya, bagaimana kita tahu kalau ini hamzah wasal, hamzah qat'i tadi? Ya. Kalau hamzah qat'i itu ada ra'sul ain, kepalanya ain. Ya. Yang tadi, yang begini itu ra'sul ain, kepalanya ain. Ekornya dibuang, ekornya ain. Ya. Tapi kalau hamzah wasal, dia kosongan. Ya. Hamzah wasal dia kosongan. Nah,
termasuk ketika pengucapan. Ya, ketika pengucapan itu kita harus istilahnya simai, ya, atau samai, yaitu mendengarkan kalamnya orang Arab. Tergantung bagaimana orang Arab itu mengucapkannya, ya kita tirukan mereka. Karena mereka yang berkuasa, ya mereka yang punya bahasa. Ya, nggak bisa kita itu mengatur bahasa mereka, nggak bisa. Gitu. Contoh misalnya nanti ada namanya wazan, ya. Wazan itu timbangan. Ada wazan itu fa'ala yaf'ulu fa'lan misalnya. Atau nggak usah lah ya, kita nanti malah kemana-mana. Ya. Intinya ya sama'i. Kita nurut sama kalamnya orang Arab. Ya. Nanti ada yang menyelisihi kaidah, ya itu bahasa mereka. Ini kok menyelisih kaidah, padahal kaidahnya nggak begini, tapi kok ini kok begini. Ya kita nurut mereka. Nggak bisa kita atur bahasa mereka. Intinya begitu. Ya. Baik, wallahu a'lam. Ada yang lain? Nggak ada ya? Baik, kita lanjut ya. Lanjut apa cukup? Udah pusing? Cukup kayak Ustaz. Cukup Ustaz. Masa cukup? Pusing. Yang selanjutnya kan ini ya Murajaah Ustaz, dulu yang aja. B ini Ustaz. Isim ini ya. Bab baru. Kenapa? Kenapa? Untuk selanjutnya yang B ini ya. Isim ditinjau dari Iya. penyusun not. Yang B ini. Itu kalau offline enak Ustaz. Hmm. Ini sudah bisa kan, insya Allah. Iya, Paham kan ini kan? Pertemuan ini kan? insya Allah paham Ustaz. Sebenarnya offline online itu, sekarang online itu juga bisa ada papannya. Yang penting itu semangatnya. Penting semangatnya. Benar-benar murojaah begitu. Apa yang dipelajari itu diulang. Murojaahnya sebelum mulai. Nah, itu kalau murojaahnya sebelum mulai, itu bisa tak jamin nggak jadi, wis. Gitu aja. Iya, iya. Tak jamin nggak jadi. Percuma antum berlelah-lelah ya kemudian menghabiskan waktu untuk belajar bahasa Arab seperti ini percuma, saya katakan percuma. Nggak akan bisa antum. Pesan saya dulu itu harus sering-sering diulang. Hari ini ya nggak belajar banyak, pokoknya diulang. Hari ini dibaca kan dikit aja itu. Besoknya dibaca lagi. Pokoknya sehari-harinya antum itu harus ada pikiran saya harus ngulang bahasa Arab mudah sudah. Ya. Kayak orang penghafal Quran itu loh ya. Itu sehari itu harus dia mengulang murojaahnya. Ya. Murojaah. Antum targetnya ingin bisa baca kitab gundul. Kok bisa kitab itu nggak ada harokatnya, tapi bisa terbaca? Maka antum harus komitmen. Setiap hari saya harus murojaah. Harus mengulang-ulang. Meskipun sudah apa? Sudah hafal. Sudah hafal. Hmm. Yang perlu digarisbawahi, meskipun antum sudah hafal, ya, apalagi merasa hafal. Padahal belum hafal. Itu yang susah itu kan merasa hafal ini. Jadi nanti ada apa namanya evaluasi ya. Itu salah satu usaha kita lah ya. Istilahnya memurojaah paksa antum gitu. Murojaah paksa namanya itu. Iya dah. Evaluasinya satu pertemuan ini ya Ustaz. Misalkan pertemuan satu nanti ada evaluasi. Evaluasinya semua. Enggak maksudnya setiap setiap setelah pertemuan satu atau maksudnya Semua dikelompokkan aja, gitu. semua.
kalian. Oh, Enggak, setiap pertemuan dari awal, jadi dari awal buku sampai terakhir kita ketemu. Biar yang lama itu juga nggak tinggal merojaahnya. Jelas ya? oh. Hmm. Enggak, maksudnya ini berarti mulai evaluasi gitu, mulai pertemuan selanjutnya atau menyelesaikan yang ini, pertemuan Evaluasinya. satu. Oh, langsung aja. Nanti kita evaluasi. Berarti mulai pertemuan Langsung. berikutnya. Evaluasinya itu online toh. Dikirim link toh nanti. Oh, gitu ya, ya. Jadi nggak harus pas Post test ketemuan. boleh. Dan Kayak saya post minta test. Iya. eh itu gimana? Bikinnya itu gimana sih? Biasanya yang bikin kayak gitu Pak Hendra. Iya, Pak Endra. Pak Indra Gunarso. Iya. Iya, soalnya Hmm, bagian training di Unilever. iya ya. Berarti soalnya saya kasih ke beliau gitu ya. Iya, Nanti Sat. Iya. Biar beliau ikut satu. iya. Nanti dikasih syarat ya. Kalau sebelum saya kirim soal sudah siap belum? Kalau sudah siap baru saya kirim. Khawatirnya kalau dibaca dulu tahu bocorannya kan gitu. Berarti yang buat tahu jawabannya nanti. Nah, makanya Hmm. tanya dulu siap belum? Oh ya, Atau saya bikin lah ya kalau gampang. Kalau gampang cara bikinnya saya bikin nanti. Diajari aja kalau bisa. Iya. Kalau bisa gampang, Ustaz. Belum bisa ya. Nah, itu coba kita ajari sama Pak Hendra itu. Oh, Pak Hendra, gimana nanti biar dipelajari Ustaz. Oke, bisa gitu. Baik, ada soal mungkin ini? Ada soal lagi? Sudah, Ustaz. Sudah ya? ya Ustaz. Ini juga mau close waktu habis Oh iya. Zoom-nya. Satu menit. Sudah cukup ya? Kita tutup dengan Ya. kafaratul majelis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.